kereta, dan kalau kita ke sana itu wangi dan harumnya sudah tercium. Coffee bun, betul. Resepnya mudah banget, ada di description box. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan masukkan dulu tepung protein tinggi, kemudian gula pasir, ragi instan, dan kita akan masukkan di sini susu bubuk. Nah, susu bubuknya kali ini saya menggunakan Vitamil. Nah, Vitamil itu adalah susu bubuk yang cocok untuk roti dan kue. Kemudian kita akan masukkan bread improvernya, yaitu Novran PGMS. Nah, di sini kita menggunakan Novran PGMS sebagai bread improver dan sekaligus pelembutnya. Karena Novran PGMS terbuat dari bahan alami, yaitu tepung tapioka yang dimodifikasi sehingga bisa mengembangkan produk-produk yang berfermentasi, ya, seperti donat, bapau, roti, dan membuat teksturnya menjadi lembut. Kita akan kocok bahan-bahan keringnya di mixer selama kurang lebih 1 menit, ya, sampai dia tercampur benar-benar rata. Nah, setelah 1 menit kita akan masukkan 1 buah butir telur. Kita masukkan 1 buah butir telur. Kemudian kita siapkan cairannya, yaitu air dingin atau air es serut atau air yang sudah didinginkan di dalam freezer tapi tidak menjadi es, ya. Jadi airnya dingin karena akan membuat adonan rotinya suhunya terjaga supaya tidak terlalu panas, ya. Kita akan mixer, kemudian kita akan masukkan cairannya sedikit demi sedikit dan kita sisakan, ya. Jangan semuanya dimasukkan dulu. Kita nanti akan kontrol. Kita sisakan sedikit cairannya dan kita akan kontrol nanti kelembabannya, apakah adonannya sudah cukup lembab atau kurang, ya. Karena akan lebih baik kita menambahkan cairan daripada nanti adonannya terlalu banyak cairan. Oke, kita akan lihat apakah dia kurang cairan atau tidak setelah nanti hampir kira-kira 5-7 menit. Nah, setelah adonannya tercampur dengan homogen, ya, seperti ini dia menggumpal, kita akan masukkan butter dan garamnya. Di sini saya menggunakan unsalted butter. Kita masukkan, kemudian kita akan masukkan garamnya. Masukkan garamnya, kemudian di mixer lagi sampai kalis elastis. Ya, kita mixer lagi adonan ini sampai kalis elastis dengan ditandai adanya window pane. Sekarang kita akan cek. Di sini kurang lebih sudah sekitar 12-15 menit, ya. Kita akan cek apakah adonannya itu sudah kalis elastis dan membentuk window pane. Nah, ini sudah, ya. Ini dia sudah membentuk window pane seperti ini, ya. Nah, kita tarik, itu dia lentur dan kita bisa terawang, ya. Ini tidak sobek, ya. Oke, kita akan angkat adonannya. Apabila adonannya sedikit lengket di tangan, ya, kita bisa menggunakan, di sini saya menggunakan mentega putih, ya, shortening atau minyak juga boleh, asal jangan menggunakan tepung supaya nanti adonannya tidak menjadi keras. Oke, angkat adonannya. Kemudian kita akan bulatkan dan istirahatkan dulu, ya, selama kurang lebih 15-20 menit supaya adonannya rileks dan lentur, ya. Ini kita bisa oles meja kerjanya dengan menggunakan shortening, ya, atau minyak atau mentega. Nah, ini kita bulatkan seperti ini, ya. Dibulatkan seperti ini. Kemudian diistirahatkan selama 15 menit. Adonannya ditutup dengan menggunakan lap atau plastik supaya adonannya tidak terkena udara dan tidak kering. Setelah adonannya istirahat selama 15-20 menit,
masing-masing seberat 60 gram. Nah, di sini kita potong. Kemudian ditimbang masing-masing seberat adonannya 60 gram. Ya, kita akan timbang adonannya seberat masing-masing 60 gram seperti ini. Oke, kita sisihkan di sini dan lakukan ini semua sampai adonannya habis. Ya. Setelah selesai dipotong dan timbang, kita akan rounding atau bulatkan adonan sampai adonannya itu mulus ya, jadi tidak keriput dan bawahnya itu dia tertutup rapat ya. Kita akan rounding sampai semuanya selesai juga ya. Kita bulatkan semua adonan. Nah, adonannya itu harus mulus seperti ini ya, supaya nanti coffee bar-nya juga bisa menjadi mulus. Kita akan lakukan semua sampai selesai. Nah, kalau udah beres ya, kalau udah selesai seperti ini dibulatkan, kita akan kembali istirahatkan adonannya selama 15 sampai 20 menit sampai dia kembali menjadi rileks. Sambil menunggu adonannya rileks, kita akan menimbang isian butternya. Saya menggunakan di sini unsalted butter untuk nanti isiannya sebanyak itu 1 sendok teh ya. Kemudian kita akan bekukan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit di dalam freezer. Jadi kondisi isiannya butternya itu harus dalam bentuk beku ya, supaya nanti tidak meluber dan tidak lumer ketika dipanggang atau di proofing. Nah, di sini saya menggunakan sendok takar seperti ini ya. Ini 1 sendok teh. Nah, begini saya timbang. Kemudian kita simpan di atas loyang atau piring ya, untuk nanti kita bekukan. Nah, jadi isiannya itu adalah sebanyak 1 sendok teh. Oke, setelah ini isiannya kita bekukan di freezer selama 10 sampai 15 menit. Setelah adonan diistirahatkan selama 20 menit, di sini saya akan buang gasnya. Di sini saya akan gilas adonan, ya, adonannya digilas sampai udaranya itu terbuang ya. Nah, ini kita akan bulatkan ya adonannya, isi dan bulatkan. Jadi yang di tengah itu kondisi adonannya dia tebal ya. Jadi yang tipisnya adalah di samping-sampingnya supaya nanti butternya itu nggak bocor. Dan dicubit-cubit aja sampai dia tertutup dengan sempurna seperti ini ya. Setelah dicubit seperti ini tidak ada yang terbuka, kita akan bentuk ya, rapikan, kemudian simpan di loyang yang sudah diolesi mentega. Ini adalah adonan yang sudah simpan di loyang. Kita akan proofing ini selama 1 sampai 2 jam di suhu ruang atau di proof box selama 45 menit. Ya, kita akan masukkan ke proof box di sini, kita tunggu sampai dia mengembang double in size dan dia siap untuk dipanggang. Sambil menunggu adonan rotinya di proofing dan mengembang, kita akan buat dulu toppingnya ya. Kita akan buat coffee creamnya. Nah, di sini unsalted butter kita akan campurkan dengan gula halus. Diaduk rata dulu seperti ini ya, diaduk rata dengan menggunakan spatula atau whisk boleh ya. Nah, di sini saya gunakan spatula aja. Kemudian kita akan campurkan dengan telur ya. Kita akan campurkan dengan 1 butir telur di sini. Telurnya masuk. Aduk rata. Nah, setelah telurnya masuk dan diaduk rata, kita akan masukkan espresso atau kopi instannya ya. Nah, di sini saya menggunakan kira-kira 2 sendok makan. Jadi kopi instannya tinggal dicampur saja dengan
panas ya. Nah, ini diaduk rata sampai dia benar-benar rata. Nah, setelah adonan telur, butter, gula, dan kopinya itu rata, kita baru akan masukkan tepung protein sedang di sini ya. Dan ini semua diaduk rata sampai dia membentuk pasta yang solid ya, dan siap untuk digunakan sebagai topping untuk bannya ya. Nah, ini seperti teksturnya sudah seperti ini. Setelah selesai, setelah teksturnya cukup lembut seperti ini kita akan sisihkan dan kita bisa masukkan ke piping bag ya. Nah, ini adalah untuk toppingnya nanti di atas bannya. Nah, ini teksturnya itu lembut seperti ini ya. Setelah adonan selesai di proofing dan mengembang 2 kali lipat atau double in size, kita akan berikan topping yang tadi kita sudah dibuat dan dimasukkan ke dalam piping bag seperti ini ya. Nah, kita akan beri topping di atasnya sampai dia penuh ya. Jadi kita buat lingkaran aja seperti ini. Nah, ini melingkar sampai dia penuh. Nanti toppingnya dia akan turun dengan sendirinya ya. Jangan terlalu penuh karena nanti dia bisa overlap ya. Jadi sampai toppingnya itu menutupi adonannya aja, permukaannya, nanti dia ketika dipanggang itu akan dengan sendirinya turun ke bawah. Ini dilakukan sampai selesai. Kita akan panggang rotinya selama 12 menit dulu ya. Jika nanti dirasakan kurang, kita bisa tambah lagi 3 menit lagi ya. Jadi untuk memanggang roti ini tidak boleh lebih dari 15 menit karena nanti akan menyebabkan rotinya menjadi kering. Kita akan panggang rotinya ke dalam oven. Nah, coffee bunnya sudah matang. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita akan simpan di cooling rack supaya nanti rotinya tidak basah karena uapnya terjebak di dalam loyang ya. Kita simpan di cooling rack yang berlubang supaya udara panasnya bisa keluar. Oke, nah kalau sudah, kita akan diamkan sampai dia agak dingin ya. Nah, ini dia coffee bun ala Novran PGMS dan Beneta Cakes.